Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak siapa itu ya? Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita langsung saja kepada topik yang akan kita bahas hari ini. Apa judul kajian kita? Kabar bahagia dari ujian. Seperti biasa, kenapa temanya harus seperti ini Ustadz? Karena mewakili kehidupan kita semua. Dan Ahilman lihat ini wajahnya hampir sama. Kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi kalau temanya tentang masalah, tentang ujian, merasa terwakili, betul? Bunda Teteh sayang, jangan suka tersinggung kalau dikasih kalimat bahwa kita ini ujiannya banyak. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul? Dan memang disitulah Allah ingin melihat kita seberapa berkualitaskah hidup kita. Maka kalau Bunda lihat hidup ini adalah ujian, sering Ahilman ini sampaikan, hidup ini adalah ujian. Bunda bisa lihat di Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Sebagai apa? Ujian. Jadi hidup ini hakikatnya adalah ujian. Nah, kenapa Allah uji kita? Lanjutkan kalimatnya, ayyukum ahsanu amala. Dari ujian ini, apa yang ingin Allah lihat? Allah ingin lihat seperti apa sikap kita dalam menghadapi ujian ini. Karena mohon maaf, kalau ada orang yang ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Yang keras. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Atau jangan-jangan yang salah gurunya? Mohon maaf ya, jangan salahkan soalnya, jangan salahkan gurunya. Karena soal gak mungkin salah, betul? Kalaupun ujian kita tidak lulus, pasti yang salah adalah sikap kita. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita ujiannya? Ada dua. Ada berapa? Jadi ujian hidup itu ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baik. Dua, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Namanya ujian yang sifatnya buruk. Di mana keterangannya? Lihat di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 sepertinya. Coba dibuka ayatnya. Ibu buka Quran. Ayat Quran tuh. Eta mah HP euceu atuh. Ieu Quran cenah. Teu naon ketang da HP ge berfungsinya ayat Quran. Sudah dibuka belum? Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti akan bertemu dengan yang namanya mati. Tapi mohon maaf,
ya, setelah kita hidup, sebelum kita mati, maka selama hidup itu kita akan bertemu dengan yang namanya ujian. Apa kata Allah? Lanjutkan kalimatnya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ada nggak ayatnya? Wa nablukum, dan kami, kata Allah. Lihat bunda sayang, kenapa di situ menggunakan zomirnya na? Na itu kami. Allah kadang dalam Al-Quran mengatakan kalimatnya aku, kadang menggunakan kalimatnya kami. Apa bedanya? Kalau aku itu murni hak prerogatif Allah tanpa ada campur tangan usaha kita. Itu namanya aku. Contoh misalnya, bunda mendengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku ciptakan jin dan manusia. Jadi yang punya hak mutlak menciptakan jin dan manusia adalah Allah. Tapi untuk ayat ini ketika Allah sampaikan wa nablukum, dan kami, kata Allah. Kenapa kalau bicara ujian menggunakan kalimat kami? Allah ingin sampaikan gak mungkin ujian datang kecuali di situ ada peran yang kamu lakukan. Gak mungkin ujian hadir kecuali di saat itu ada perilaku yang kita hadirkan sehingga mengundang ujian dari Allah Subhanahu. Apa di antara ujiannya AA? Ada dua. Bisyarri, Allah uji kita dengan sesuatu yang buruk. Wal khairi, Allah uji kita dengan sesuatu yang baik. Sebagai apa ujian itu? Fitnah. Sebagai apa? Apa itu fitnah, Ustadz? Fitnah itu sesuatu yang kita membutuhkan hikmah di balik fitnah yang kita dapatkan. Ini beda konteks fitnah dengan kita menjudge atau menuduh orang lain ya. Ini fitnah sifatnya ujian. Yang ujian ini ketika Allah berikan kepada kita menuntut sikap terbaik kita sehingga mendatangkan hikmah di balik ujian yang kita dapatkan. Dan apa ujungnya? Wa ilaihin nusur. Wa ilaina turja'un, betul ya? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Berarti ujian itu datangnya dari Allah. Disebabkan oleh siapa? Ulangi. Ujian datangnya dari siapa? Disebabkan karena perilaku siapa? Betul? Berarti rumusnya kenapa Allah hadirkan ujian ini? Jawabannya agar manusia kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang Ustadz, berarti masing-masing kita ini diuji. Dan ujian hidup itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Itu yang digulirkan. Ada sehat, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Betul? Ada saat suami kita soleh, ada saat suami kita gitulah pokoknya nama. Ada saat cinta, ada saat benci. Betul? Ada saat orang yang mendekat, ada saat orang itu ada saat disukai, ada saat dihina, dibenci. Itulah hidup. Maka hidup itu disebut dengan dunia. Dunia itu apa artinya? Sementara. Diambil dari fi'il madi, dana. Dana itu sementara. Karena dunia ini sementara, berarti ujiannya pun kan begitu kan? Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba jawab sementara dulu ya. Sehat sakit pun kaya sementara, miskin sementara,
suami kita sementara. Sementara enggak? Sementara, betul? Keluarga kita sementara, rumah kita sementara, kendaraan kita. Jadi enggak ada yang kita punya. Saat diuji dengan sesuatu yang baik itu juga sementara. Saat diuji dengan sesuatu yang buruk itu pun juga sementara. Nah pertanyaannya, kenapa Allah menguji kita dengan sesuatu yang sementara? Karena di balik yang sementara itu ada kabar bahagia yang Allah berikan untuk kita. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kalau ada dua ujian, antara ujian yang baik dengan ujian yang buruk, kira-kira Bunda biasanya lebih tidak kuat ketika diuji yang mana? Ulangi. Kan ujian ada berapa tadi? Ada ujian yang Oke. Bunda, kalau dikasih ujian yang baik seneng apa enggak? Seneng enggak? Oke. Kalau Bunda dikasih ujian yang sulit, yang enggak enak, yang buruk, seneng apa enggak? Nah, seneng. Nyeri. Di mana nyeri nate? Di dia nya mohon. Nah, mohon maaf Ustadz, iya ya, padahal ujian tuh dua-duanya sama nggak? Dari siapa? Kalau ujian dua-duanya sama, kenapa kita harus membedakan? Kenapa kita lebih senang dengan yang baik-baik tapi nggak senang dengan yang buruk? Bukankah asalnya sama? Halo Ibu, jamaah. Bukankah dua-duanya sama dari Allah? Terus kenapa Bunda suka milih-milih gitu? Nah, jawabannya karena Bunda nggak ngerti apa kabar bahagia di balik ujian yang Allah beri, betul? Sok, kalau Bunda dikasih kabar bahwa dari sesuatu ini ada yang baik-baik, seneng gak kira-kira? Contoh, Bunda teh dapat informasi. Ada apa? Gak apa-apa, memang beliau sama Ustadz disimpan di situ. Buat gimmick aja beliau di situ. Jadi biar penontonnya tuh ada yang rame beliau intinya. Bunda nanti di belakang ditransfer ya. Lebih kompak lagi suaranya ya. Boleh pakai ye la boleh ya di situ ya. Kalau di TV kan gitu ya. Jadi sampai mana tadi pohodoi jadi nanti oh yang baik. Iya. Bunda, punten. Dapat kabar baik. Tahun depan gaji suami Bunda teh bakal naik. Punten. Bunda agak dikurangi sedikit aktifnya biar agak lebih enak. Bunda teh dapat kabar. Jadi tahun depan teh suami Bunda akan naik gaji. Punten. Naik gajinya belum. Kabarnya udah nyampe. Udah senang belum? Ini siap? Teman Bunda ya berarti ya? Oh bukan. Kirain janjian di situ. Dapat kabar baik. Kabarnya nyampe walaupun belum tentu terjadi. Udah senang belum? Nah, Bunda gambarkan seperti itu. Kalau bicara kabar bahagia dari sebuah ujian, ujian tuh ada kabar bahagianya. Iya. Ujiannya udah terjadi, mungkin kabar bahagianya belum nyampe ke kita, tapi kita percaya ada kabar bahagia. Mana Allah sampaikan? Sok dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 155. Bunda sayang, Allah juga tahu Bunda teh kadang-kadang lebih nggak kuat kalau dikasih sesuatu yang buruk, betul? Pertanyaannya, sesuatu yang buruk teh apa yang bikin kita suka nggak kuat? Buka di surat Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah, kalian itu selama hidup akan dikasih
ujian yang gak enak, ujian yang buruk, ujian yang menyedihkan. Apa diantaranya? Sok dibuka. Surat Al-Baqarah 155. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Lihat cara menerjemahkannya ya. Walanabluwannakum. Di situ ada la. La-nya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu lam kepastian. Lam kepastian itu lam yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun dengan keterangan itu. Allah sampaikan wala dan pasti. Kalimatnya sama dengan yang tadi. Nabluwannakum. Kami, lihat. Bukan aku. Tapi apa? Kami. Berarti kalau kami ini itu datang pasti juga disebabkan oleh perilaku kita. Betul? Dan pasti kami, kata Allah, akan menimpakan kepada kamu sekalian. Kum. Makna kumnya ada dua. Satu, kum itu menunjuk manusia secara keseluruhan. Yang di sini manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Berarti ayat ini ditunjukkan ke kita atau tidak? Ulangi. Ayat ini ditunjukkan ke kita atau tidak? Iya, karena kita ini Oke. Kum yang kedua maknanya ditunjukkan kepada orang beriman. Oke, sekarang saya mau tanya, yang di sini beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Berarti ayat ini ditunjukkan sama kita atau tidak? Iya Ustadz, udah mah kita ini manusia dan kita ini orang yang apa yang Allah kasih? Apa yang Allah timpakan? Bisyai'in, dengan sesuatu. Dengan apa? Jadi Allah akan berikan kepada kita syai'in. Apa itu syai'in? Syai'in itu sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Maksudnya apa? Ujian satu selesai, nanti akan datang ujian yang ujian 2 selesai, akan datang ujian yang ujian 3 selesai, akan datang ujian yang selama kamu hidup di dunia, itu pasti akan ada. Namanya syai'in, sesuatu. Dan makna yang kedua, syai'in itu menggambarkan bahwa sesuatu itu sebenarnya ukurannya kecil. Apa ukurannya? Jadi kalau nanti kamu dikasih masalah, dikasih ujian, masalah itu badannya besar, itu mah besar-besar weh. Kecil. Kenapa Allah ingin tegaskan ini Ustadz? Karena banyak di antara kita kalau dikasih masalah ngerasa masalahnya, padahal kata Allah masalah itu jelas tidak? Jelas tidak? Kenapa Allah sampaikannya syai'? Kenapa syai'in? Allah ingin bilang kecil aja itu, nggak gede kok. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita mah bunda sayang, teteh sayang, kalau bicara nikmat selalu ngerasa kecil, kalau bicara masalah suka ngerasa. Betul apa betul? Bunda mah kalau ada kebaikan suami kayak nggak ada, kalau kekurangannya sempurna. Kalau Ahilman tanya, Bunda boleh tuliskan 5 kelebihan suami? Pasti Bunda mikir, naonnya asa eueuh kelebihan teh. Tapi kalau Ahilman ganti pertanyaannya, Bunda tuliskan kekurangan suami 5 aja. Bunda pasti bilang, Ustadz boleh nggak 10 aja? Lebih pinter kita mah kadang-kadang lihat masalah, betul? Padahal masalah itu kecil, nikmat Allah jelas tidak? Nah,
Apa di antara sesuatu itu? Ada 5. Yang buruk itu ada 5. Manusia akan diuji dengan 5 hal. 1, minal khauf. Manusia akan diuji dengan apa? Ketakutan. Berarti kalau ketakutan itu ujiannya ujian apa? Ujian hati. Ujian apa? Bunda suka takut apa enggak? Pernah gelisah? Pernah kecewa? Pernah terluka? Pernah tersakiti? Suka dikhianati? Ada yang zolimi? Yang mana orangnya? Punten. Berarti kalau ada di antara kita yang diuji hatinya, menunjukkan kita teh manu dan kita teh orang kenapa ya aku tuh kok diuji banget hati aku? Emang kenapa gitu? Nya gelisah terus. Gelisahnya kunaon? Duka. Teu jelas ieu teh perasaan teh. Ieu teh kumahanya perasaan teh. Mau bersama tersiksa, mau pergi nggak bisa. Kumaha atuh geus maot we lieur lah hari kitu. Tapi ujian itu teh pasti akan betul nggak? Suami jauh apa? Kangenin. Suami deket pas ya wae, kan gitu. Dulu bunda tuh ngerasa punten waktu lulus sekolah pengen kerja, betul? Udah kerja pengen apa bunda? Kan gitunya, udah dapat kerjaan, apakah masalah selesai? Enggak. Mikirin jodoh, pengen nikah, betul? Udah nikah, apakah masalah selesai? Setelah nikah tambah masalah atau hilang masalah? Meni asal liurnya terus we gitu. Punya suami yang ganteng menggelisahkan tidak? Sok bunda, tolong bunda bayangkan kalau bunda punya suami kayak Ustadz Hilman, mau tidak? Mau tidak? Kenapa jadi nggak mau gitu? Biasanya suka mau biasanya. Kenapa nggak mau? Udah ada yang punya, so what gitu loh. Emang ada masalah apa kalau udah ada yang punya? Pertanyaannya AA-nya mau apa enggak? Jadi tolong berpikir ibu teh. Jangan merasa lihat dulu. AA juga belum tentu mau sama ibu mah. Nda age pasti mikir dan pasti milih-milih. Komo nu kieu mah moal. Ya Allah sing dijarauhkan ya Allah, sing dijarauhkan ya Allah. Moal. Ya satu age pasti mikir, ibu ge pasti mikir kan. Mana mungkin mau sama aku kan gitu. Pasti gak mungkin. Tapi dah hati teh aya we gelisah mah, betul nggak? Ya, setelah rumah tangga kirain bekal enak AA-nya, ternyata ada we masalah teh. Ada nggak? Ada nggak? Ustadz aku mah pengen punya suami yang banyak uang. Pas banyak uang, sibuknya minta ampun, nggak ada waktu sama kita. Liar tuh kira-kira. Suami tambah ngetop, tambah banyak uang, yang ngagoda banyak. Betul nggak? Bunda jangan mau punya suami kayak Ustadz Hilman. Karena jangan dilanjutkan kira-kira begitulah. Karena susah ya, sulit. Begitu sulit. Lupakan Hilman ya. Karena Hilman itu baik. 1, manusia itu akan diuji dengan hati ketakutan, betul? Saat belum mendapatkan ingin, setelah mendapatkan takut kehilangan, itulah hidup diuji. Yang kedua, manusia itu akan diuji
minal khaufi wal ju'i, kelaparan. Dengan apa? Kalau kelaparan berarti urusannya ujian badan. Ujian apa? Badan. Dikasih sakit, betul nggak? Bunda tuh ngerasa pengen dapat ini, dapat itu, urusan perut biasanya. Banyak orang, mohon maaf, menghalalkan segala cara untuk urusan apa? Perut, betul nggak? Ada orang yang korupsi, ada orang yang zolim, ada orang yang menipu, gara-gara apa? Urusan perut. Maka hati-hati ini, manusia akan diuji dengan urusan kelaparan. Yang ketiga, manusia diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan harta atau urusan kekurangan. Yang diuji itu harta. Berarti bunda sayang harta itu ujian atau tidak? Ujian. Ya Rob, bunda kalau ngurusin harta nggak ada habisnya. Dan pasti ngerasanya kurang terus, betul? Betul? Dulu waktu suami kita gajinya 2 juta, kurang apa enggak? Naik 5 juta, kurang tidak? Naik 10 juta. Hayang naon artinya mana teh meni kurang wae, meni riweuh kurang deui. Terus we, betul enggak? Terutama yang bikin harta jadi kurang terus karena apa AA? Karena satu mungkin kebutuhan kita, tapi menurut AA mah kebutuhan tuh nggak nambah, yang nambah tuh keinginan kita. Betul nggak? Makan sehari berapa kali? Makan sehari berapa kali? 3 kali kan? Apakah orang yang penghasilannya 1 miliar dengan yang 1 juta makannya beda? Sama, nggak mungkin yang 1 miliar kerupuknya 1 truk mual. Kalau pakai kerupuk pasti 1 atau 2, betul nggak? Kebutuhan mah nggak nambah, yang nambah mah gengsinya, gaya hidupnya, keinginan, betul? Apalagi bunda udah ikut taklim begini, mohon maaf ya, taklim itu jangan jadi naikin gengsi kita. Bunda mah kadang-kadang taklimnya sering, ilmunya nggak nambah, tapi jilbabnya nambah. Dayang lihat temeni asa rubah we warna baju teh teuing lunas atau henteu nama teu apal. Ngan kadang-kadang sok mikirkeun gitu teh, betul nggak? Kalau teman kita kerudungnya baru jadi minder. Ah Ustad, abi mah nggak mau ngaji lagi. Kumaha gitu, yang lain mah kerudungnya bagus-bagus. Aku mah kikieuan wae. Komo lamun kajian ahilman makan semuanya ibu-ibu sosialita. Abi mah naon kikieuan wae. Jangan jadi bikin tambah gengsi. Ngaji itu tambah ilmu, bukan tambah hidup mah lamun aya sok beli, kalau nggak ada jangan maksain, betul? Ibu pasti akan kurang terus hartanya, apalagi kalau ibu membandingkan dengan orang lah. Maka rumusnya apa? Ojo dibandingkan. Jangan dibanding-bandingkan, betul? Gak akan ada habisnya. Dan kalau bicara harta, Ustadz, kenapa kurang terus? Namanya ujian. Berarti nanti kalau bunda jalan-jalan ke Ion Mall, ada kerudung baru. Lain Ion, Ion. Kan gak saya jelaskan pada kajian sebelumnya. Nyebutkan teh Ion, bukan meni apa. Jadi kalau bunda jalan-jalan ke Ion, ada sesuatu yang bunda pengen dan bunda gak mampu, hati-hati itu teh ujian. Bunda pengen beli tas, ya Allah pas lihat rekening, ya Allah sakaratul maut. Rekeningnya sakaratul maut. Tapi pengen tas, berarti itu apa namanya? Ujian, sabar, ujian. Kalau nggak sanggup, mohon maaf, minjem online.
Kalau nggak sanggup nipu orang, kalau nggak sanggup minjem ke orang, betul nggak? Uce, pinjam duit, Uce, pinjam duit. Dan si Uce teh baik, dikasih we, cek si Uce teh, ceida kernaon duitna. Buat beli apa tadi teh? Tas. Pas beli mah seneng, pas bayarna poho lupa. Ujian. Manusia akan diuji dengan apa? Kekurangan harta. 4. Manusia akan diuji dengan wal anfus, kegoncangan. Kegoncangan apa Ustadz? Kegoncangan pada urusan jiwa. Naon maksudna ahilman? Hidup kita teh pasti akan digoncang. Oleh siapa? Oleh kita sendiri atau bahkan oleh orang yang ada di sekitar kita. Bunda sayang, tanpa disadari ujian yang paling berat itu menurut AA mah ujian yang paling dekat dari hidup kita. Betul gak? Ujian dari orang terdekat. Istri diuji sama siapa? Suami. Suami diuji sama siapa? Istri. Pasangannya baik, ke atas diuji sama siapa? Orang tua. Iya. Orang tua baik, kita punya mertua, diuji sama siapa? Mertua kita. Betul? Pasangannya baik, mertuanya baik, diuji sama ke bawah siapa? Anak-anak kita. Ada tidak? Pasangannya baik, atasnya baik, bawahnya baik, diuji sama samping kiri kanannya. Adik kakak iparnya. Ada tidak? Pasangannya baik, atasnya baik, bawahnya baik, adik kakak iparnya baik. Diuji sama pekerjaannya, diuji sama circle-nya, diuji sama bestie-bestinya, diuji sama lingkungannya, diuji sama sahabatnya. Betul nggak? Nah hanya itu meni segala rupa. Aku mah semua aku mah. Suami nguji ya. Mertua pusing ya. Anak-anak juga sama. Teman-teman juga ngejauhin aku. Ini ada masalah apa dengan aku? Coba, saya mau tanya, ada nggak yang ngerasa diuji oleh semuanya? Ya Allah, Ibu. Berarti memang ada tidak? Ini meni semua ya ayah, semua ya. Nah lihat. Yang diuji oleh semua orang yang bersama dengan kita, tunggu nanti Ahilman sampaikan kabar bahagianya apa. Watsamarat, dan manusia itu terakhir diuji dengan apa? Buah-buahan. Maksudnya apa? Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Watsamarat, buah, berharapnya bertumbuh, berharapnya bertambah, tapi tak tumbuh dan tak tambah. Itu namanya watsamarat, harapan yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Sok Ustadz tanya, Bunda punya harapan tapi nggak jadi kenyataan, sakit atau tidak? Berharap begini, yang datang begitu. Maunya si A, yang datang betul. Maunya suami kita soleh, ternyata salah. Ustadz, kok begini ya hidup itu? Watsamarat, lagi diuji. Bunda, ada nggak di sini yang diuji dengan 5 hal ini? Kelima-limanya ada. Yang hatinya diuji ada. Yang badannya diuji ada. Yang hartanya diuji ada. Yang jiwanya digoncang ada. Yang harapan gak jadi kenyataan ada. Kunaon atuh ece maneh teh meni lieur kitu. Ini ada masalah apa nih, kok ujiannya meni banyak banget Ada apa ini? Kalau bicara evaluasinya pasti ada sesuatu. Tapi di balik itu lihat ujung ayatnya. Apa kata Allah? Kalau ada yang sedang diuji dengan 5 hal ini atau salah satu dari 5 hal ini, apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Allah
sedang memberikan kabar gembira. Ya Allah, Allah sedang memberikan kabar gembira. Berarti bunda, kalau ada yang diuji dengan 5 hal ini atau salah satunya, Allah sedang siapkan apa? Kabar gembira. Betul? Berarti bunda sayang, kalau di antara bunda dikasih dengan ujian ini dan sekarang lagi ada, harusnya kalimat yang terucap adalah alhamdulillah. Ya Allah, makasih engkau menguji hatiku. Ya Allah, makasih engkau menguji jiwaku. Ya Allah, terima kasih engkau menguji bagian dalam hidupku. Karena ada kabar gembira. Bagi siapa Ustadz? Bagi orang yang sabar. Betul? Siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya 156. Surat Al-Baqarah 156. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, lihat kalimatnya. Tadi ayat sebelumnya kalimatnya ujian kan? Bala. Di ayat selanjutnya berubah jadi musibah. Kenapa AA? Karena yang tadi ujian ini terasa berat, terasa sulit, terasa nggak mudah Ustadz. Makanya titiknya bunda, kalau baru ujian itu levelnya masih rendah. Tapi kalau udah naik jadi musibah, bunda ngerasa berat, ngerasa sulit, ngerasa susah, ngerasa ini tuh gimana Ustadz, ngerasa luar biasa. Maka orang sabar yang mendapatkan kabar bahagia itu hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Apa artinya? Semua milik siapa dan akan kembali kepada siapa? Berarti punten, orang yang mendapatkan kabar bahagia itu orang yang ketika ditimpa dengan ujian, dengan musibah, adalah dia yang segera kembali mendekat kepada Allah Subhanahu. Nah pertanyaannya, Ustadz, apa kabar bahagia yang Allah siapkan untuk yang sedang diuji? Ada 6. Setidaknya kabar bahagia yang Allah siapkan untuk kita yang sedang diuji. Ustadz tidak mau menyangka atau menebak-nebak. Tapi yang saya yakini semua di antara kita pasti menemukan ujian ini. Betul nggak? Mungkin ada yang sedang diuji hatinya pagi ini. Ada yang mungkin sedang terkoyak-koyak perasaannya. Mungkin ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Ada. Ada yang barangkali sedang punya persoalan dengan rumah tangganya. Ada yang barangkali sedang ada masalah dengan ekonomi dunianya. Ada yang barangkali sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Dengan teman-temannya ada. Dengan hidupnya ada. Berarti bunda punya kesempatan mendapatkan kabar bahagia itu. Pertanyaannya, bunda mau nggak dapat kabar bahagia itu? Karena tinggal sebentar lagi. Bunda udah punya ujiannya nih. Lagi dikasih ujian nih. Berarti tinggal sebentar lagi bunda dapat kabar bahagia itu. Tinggal pertanyaannya, kita tuh mau ambil apa enggak? Kitanya pengen apa enggak? Kitanya mau ambil apa enggak, itu persoalannya. Karena bunda tinggal sebentar lagi akan menemukan titik kabar bahagia itu. Nah pertanyaannya, Ahilman mau AA? Mau kita dapat kabar bahagia itu? Apa kabar bahagianya? Ada berapa tadi? 1, orang yang sedang diuji itu sedang diakui sebagai orang beriman. Masya Allah.
sedang diakui sebagai orang beriman. Mana ayatnya? Buka surat Al-Ankabut ayat 2. Surat apa? Jadi yang pertama, kabar gembira, orang yang diuji diakui sebagai apa? Orang beriman. Surat apa? Al-Ankabut ayat 2. Sok dibuka. Al-Ankabutnya surat keberapa? Surat ke 29. Ayat berapa? Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda perhatikan Qur'annya sambil kita bedah isinya dan akhir menjelaskan bagaimana maksudnya. Ahasiban nasu, apakah manusia itu ayyutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum? Berarti Ustadz, bagaimana di antara tanda dan ciri Allah mengetahui iman seseorang? Jawabannya, lihat bagaimana saat dia itu diuji dalam hidupnya. Pertanyaannya, yang di sini mau disebut orang beriman? Mau mendapatkan gelar orang beriman? Bukankah gelar iman itu adalah gelar yang menjadi kunci pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Betul? Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha, maka faqad dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk. Berarti iman itu penting Ustadz. Karena yang menjadi landasan kita hari ini beramal jadi amal soleh, karena amalnya niatnya karena iman kepada siapa? Berarti kalau kita diuji sedang diakui sebagai orang apa? Dan ini yang kita inginkan. Bunda ingin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bunda beriman kepada Allah. Maka salah satu konsekuensinya bunda akan diuji dalam kehidupan. Maka bunda sayang, orang yang sedang dikasih ujian, telah dekatlah dia dengan tanda keimanan dalam hatinya. Maka mohon maaf ya, tanda Allah mencintai hambanya itu bukan dikasih urusan dunia gitu bunda. Kalau bunda ngerasa banyak harta, dikasih kedudukan, dikasih keluarga, dikasih rumah tangga, kalau itu semua tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, buat apa? Oh Ustadz, berarti kadang Allah itu mengambil sesuatu yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah tuh cemburu sama kita. Boleh jadi selama ini fokusmu kepada orang itu. Boleh jadi selama ini gerak-gerikmu terpaku pada sesuatu itu. Maka Allah ambil sesuatu itu mengujimu. Karena aku ingin lihat hatimu. Masihkah engkau beriman kepadaku atau tidak? Karena tidak sedikit orang yang kehilangan urusannya, kehilangan sesuatunya, kemudian dia melepaskan iman dalam hatinya. Tapi orang yang masih beriman, walaupun di tengah ujian yang datang, maka itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Dia tidak menggadaikan imannya, tidak melepaskan keyakinannya. Dia yakin kepada Allah. Ya Allah, boleh engkau izinkan masuk masalahmu seberat apapun, tapi jangan engkau ambil iman di dalam hatiku. Karena ini yang membuatku semakin cinta dan dekat denganmu ya Rabbal Alamin. Maka yang pertama, kenapa Allah berikan ujian? Kabar bahagianya, Allah sedang ingin mengakui kita sebagai orang apa? Beriman. Yang kedua, orang yang sedang diuji itu diberikan kabar bahagia. Apa Ustadz? Diakui sebagai orang yang benar. Masya Allah. Bunda disebut baik sama manusia, seneng gak? Orang itu baik, seneng gak? Bunda disebut gini sama orang itu benar, seneng gak?
Bunda bayangin, disebut baik sama Allah, seneng apa enggak? Maka orang yang diuji, orang yang diakui sebagai orang yang baik dan orang yang benar dalam pandangan Allah. Kelihatan orang itu baik ketika diuji, kata Allah. Kalau belum diuji, belum bisa kita nih orang baik Ustadz. Diuji enggak? Saat Allah kasih ujian, Allah pengen kita jadi orang baik. Kira-kira begitu. Bunda mohon maaf ya. Jangan sibuk ingin disebut baik sama manusia. Capek. Capek enggak? Jangan sibuk ingin disebut benar, disebut baik sama manusia. Manusia mah gak sama ngelihat kita. Betul? Bahkan cenderung manusia itu pasti berbohong melihat keadaan kita. Makanya mohon maaf Bunda, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Bukankah Bunda banyak sakit hati gara-gara manusia? Betul? Dari sini jah yang suri orang terjadi. Bukankah Bunda selama ini banyak sakit hati gara-gara manusia, betul? Betul? Sakit hati gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Jangan salahkan orang yang menyakitimu, salahkan kamu yang salah menaruh harapan kepada manusia. Status hari apa itu cocoknya ya? Hari Senin lah itu cocok lah ya. Jangan menyalahkan orang yang menyakitimu, tapi salahkan kamu yang terlalu berharap kepada manusia. Betul? Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Selasa. Sok disiapin kameranya atuh, biar gak diulangi lagi ini mah. Buat status katanya ini ya. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Makin berharap makin patah hati. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka jangan pernah menyalahkan orang yang menyakitimu. Salahkan dirimu yang terlalu berharap kepada manusia sehingga dia hadir menyakiti hati kita. Betul? Makanya kalau cinta jangan cinta berlebihan. Kalau benci jangan benci berlebihan. Bunda kalau cerita sama orang, jangan cerita berlebihan. Karena biasanya pasti bocor. Bunda gak bisa bilang gini, Ustadz aku mah punya bestie. Semuanya tahu tentang aku. Pas yang aku anggap itu dia akan cerita banyak dan keep informasi kita. Ternyata itulah manusia. Betul enggak? Makanya Bunda itu jangan memberikan sepenuhnya kepada manusia jika Bunda tidak ingin disakiti oleh harapan itu. Betul? Makanya Bunda itu harus lihat, oh Ustadz, kenapa Allah nguji kita ya? Allah tuh pengen nunjukin siapa yang baik, siapa yang benar. Betul? Dan Allah pun ingin kamu jadi orang yang benar. Mana ayatnya? Surat Al-Ankabut ayat 3, ayat selanjutnya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.
Bunda sayang, yang lebih tahu tentang kita itu siapa? Yang lebih hafal tentang kita itu siapa? Bunda sayang, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mau ngebela segimanapun nggak bisa. Apalagi kalau orang itu ternyata punya kekuatan lebih dibanding kita. Betul nggak? Makin kita cerita, makin kita ngebahas, gak akan nyampe ujungnya jadi balik ke kita lagi. Betul nggak? Terus gimana tuh Ustadz? Ah udah, Allah yang lebih tahu tentang kita. Betul? Bunda ngerasa pas lagi diuji hati, Ustadz aku tuh sakit hati. Tapi orang tuh nyangkanya dia yang benar. Padahal aku yang sakit hati. Tapi orang nyangkanya dia yang benar, aku yang salah. Sakit gak kira-kira? Bunda mau jelasin segimanapun gak bisa. Gak bisa. Ujungnya capek sorangan. Terus kumaha? Nges lo dipikirkan liur. Oke, ya Allah. Gak apa-apa aku sakit hati. Yang penting aku baik dalam pandanganmu. Sering Ahilman bahas. Pujian dan cacian manusia. Mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Jawab, pujian atau cacian? Oke, yang jawab pujian angkat tangan. Nuh yang dipuji tiap hari angkat tangan mana? Oke, yang jawab cacian angkat tangan. Cacian, cacian. Yang siap dibully tiap hari. Yang jawab pujian tengah cung, jawab cacian tengah cung. Aya masalah naon besti atau cicing we terus. Oh, kenapa aku ndak jawab? Karena aku tahu jawabannya hari ini. Pujian dan cacian bagi orang beriman dua-duanya sama saja. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Status hari Rabu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Kamis itu. Jadi gimana Ustadz? Semua orang muji kita. Hati-hati. Banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Nyamuk mati gara-gara apa? Makin orang tepuk tangan, makin orang muji. Hati-hati. Makanya aku diingetin terus. Oh Ustadz lagi viral, Ahilman lagi banyak yang suka, diingetin. Ustadz istighfar. Boleh jadi ini ujian buat Ustadz, betul? Makin kesini, makin banyak yang suka, makin banyak yang senang. Hati-hati dengan pujian. Terpleset sedikit, jatuhnya sakit, betul? Jadi gimana? Biasa aja. Jamaah rame, sedikit, banyak, kurang. Bukan urusan kita. Urusan kita mah nunjukin yang baik-baik aja. Betul? Kan yang melembutkan hati bukan Ustadz Hilman. Siapa? Allah. Maka Bunda gak boleh bilang begini. Jamaah Ahilman banyak, jangan. Bilangnya begini. Jamaah lagi Allah lembutkan hatinya. Untuk dengerin Ustadz Hilman. Kan sekarang mah Ahilman lagi pura-pura baik aja. Lagi kelihatannya kayak orang soleh aja. Tapi minimal mah sekarang mungkin kita nggak soleh, pura-pura soleh, mudah-mudahan jadi orang soleh. Kita ini belum benar, nggak benar, tapi pura-pura, mudah-mudahan nanti jadi orang. Udah gitu aja. Bunda juga sama, kata orang teh, Bunda kemana? Ngaji. Ngaji. Bunda ngaji. Maknya Bunda ngaji. Kan Bunda timurin jarang ngajinya. Biasa senam jumba, biasa oge. Biasa arisan coba. Biasa balanja. Biasa jalan-jalan, ayeuna naon? Kan ada yang aneh, betul nggak? Kata orang teh, Bun kemana? Ngaji. Bener. Ji bener. Bunda, buat apa pujian orang? Betul nggak? Orang muji emang ngongkosin? Henteu. Orang muji emang kasih wardrobe ke kita? Enggak. Lurus we. Sama dengan dicaci. Pada akhirnya orang itu mungkin akan ada yang nggak suka.
Kita berbuat baik aja ada yang gak suka. Betul gak? AA dakwah baik gak? AA dakwah baik aja masih ada hatersnya. Masih ada yang gak suka. Ada yang suka ngehina. Naon kajian Ahilman seri-serian wae. Daripada mikir wae. Kermadi imah loba masalah. Ngaji tambah masalah. Atau minimal ngaji marada-rada nyantai. Betul gak? Oh si Ustadz mah cenah, naon cenah eueuh ilmuna, lebih baik disebut nggak ada ilmu daripada kelihatan punya ilmu tapi nggak berilmu. Kurang apa tuh? Dijelaskan ge lieur. Emang kudu dijelaskan S1 saya di mana, prestasi seperti apa, di mana mas santrena, keur naon? Mana kita ngongkos ka urang henteu? Ya buat apa? Terus gimana? Ah nyantai we. Ah Ustadz mah cenah jamaahnya ibu-ibu doang, mending ada yang mau dengerin saya. Dan mending ibu-ibu juga yang mau. Bener tuh? Daripada aki-aki, liur kan. Udahlah, pasti ada kebaikan dalam hidup kita. Bener nggak? Dipuji tidak terbang, dicaci. Semua orang muji kita belum tentu mulia di hadapan Allah. Semua orang menghina kita belum tentu hina di hadapan Allah. Betul? Yang penting mah Allah lihat kita baik aja. Status hari Jumat itu. Sok bunda, berarti kalau lagi diuji, lagi disebut orang baik menurut siapa? Tapi AA, orang nyebutnya kita nggak baik. Orang nyebutnya kita nggak bener. Ya buat apa? Dah pengennya kita mah dapat kabar bahagia dari siapa? Makanya bunda lagi diuji sekarang, lagi disebut orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti Allah nanya siapa orang baik, itu tuh yang hidupnya ujiannya luar biasa di dunia. Dan dia sabar, dia nggak ngelawan, dia memilih di jalan Allah dengan kebaikan itu. Maka pada akhirnya kebaikan dia di dunia mengantarkan kebahagiaan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang ketiga, apa Ustadz? Kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji, dijanjikan surga. Masya Allah. Yang lagi diuji itu kabar bahagianya apa? Dijanjikan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga? Ingin masuk surga? Lihat. Udah mah diakui orang beriman. Udah mah disebut orang baik. Kemudian nanti ujungnya dia dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang diuji dalam hidupnya. Suratnya Al-Baqarah ayat 214. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 214. Masya Allah. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Jam 1. Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Mana ini teh meja meni kosong kieu ya Allah. Hanya air putih gitu ya Allah. Perasaan kajian teh tambah rame jamaahnya. Tapi ustadznya enggak nambah-nambah ya teh ya Allah. Minimal mah ada buah, minimal. Ada roti, minimal. Kalau di tempat lain mah ada begitu. Kalau di sini enggak biasa, biasakan. Kalau ini mah kadang-kadang. Di tempat lain mah ada. Kalau di sini enggak ada, biasakan. Dan panitia enggak usah ribut, biasa aja. Ya. Tenang aja. Dan ini mah bukan nyindir, ini mah pesan sponsor ini mah ya. Dan panitia juga tahu kan, kalau ceramah enggak boleh sambil makan. Dibungkus we dah tenan naon da aya. Da pakai mobil aya dia ada. Jadi pakai mobil ada, bisa disimpan di belakang boleh. Dan di depan banyak bazar kan?
Minimal satu baja satu produk dikirim kan. Bukan minta, ini mah asal ngerti aja perasaan kita. Jelas tidak? Apa yang jelas teh? Anu tadinya dibungkus aja itu mah jelas kan? Iya, dan ini Masya Allah air ke rumah airnya putih, makannya tisu. Sabar, ini adalah kan lagi bicara ujian ya. Jadi ku alo teh langsung Ustad sok prakteken cenah. Ujian ini teh. Enggak apa-apa. Da panitia tolong ngerti aja ya itu. Lanjut. Jelas? Apa yang jelas? Surat apa tadi itu? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 214. Sok dibuka. Udah dibuka belum? Perhatikan bunda sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Masya Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang cobaan kepadamu seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya Rob. Apa Ustadz orang terdahulu itu? Mohon maaf. Nabi pernah nggak difitnah? Nabi pernah nggak dihina? Nabi pernah nggak dihancurkan jati dirinya? Nabi pernah nggak dicaci maki? Nabi pernah enggak dimaki-maki? Nabi pernah dilempari? Semua ujian hidup yang seakan-akan bunda alami hari ini, baginda Nabi sudah khatam semua ujiannya. Nabi kecilnya anak yatim, betul? Besar dalam keadaan yatim, betul? Beliau sejak kecil luar biasa, ada yang benci sama beliau, ada atau tidak? Bunda, kalau sekarang yang benci bunda 1, 2, 3, 4, Nabi mah pernah 1 kabilah, 2 kabilah, 3 kabilah, 4 kabilah membenci Nabi SAW. Maka sebenarnya ujian kita hari ini tidak ada seujung kuku pun daripada ujian Nabi SAW. Maka apa kata Allah? Apakah kamu mengira akan masuk surga dengan mudahnya? Sedangkan engkau belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Bagaimana ujiannya? Lihat urutannya. Jadi ujian itu ada 3 urutannya. Massat humul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. 3. 1 sifatnya ba'sun. 2 sifatnya dharra'un atau dharrun. Dan yang ketiga sifatnya zilzil. Apa bedanya? Kalau ba'sa itu rendah, tipis-tipis lah ujiannya. Naik lagi dzarra sudah mulai mencelakai kita. Kalau udah zulzil, udah lagi mencelakai, mengambil, merusak, bahkan menggoncang kehidupan kita yang selanjutnya. Makanya urutan. Ustadz kalau udah naik urutan ini, lihat kalimatnya. Hatta yaqulur rasul, hatta yaqulur rasul. Dia sampai mengatakan begini, walladzina amanu, orang beriman juga mengatakan ma'ah yang bersamanya. Apa? Mata nasrullah. Kapan ya pertolongan Allah itu datang? Masya Allah. Bunda pernah nggak ngerasa begini? Kayaknya udah mentok banget gitu. Tiba-tiba bunda bilang gini, ah udahlah gimana Allah aja. Pernah nggak begitu? Jadi udah, ke kiri udah, ke kanan udah, ke depan udah, ke belakang udah, ke atas udah, ke bawah udah, mentok. Bunda hanya bilang gini, ah gimana Allah aja. Udah pernah belum ngalamin begitu? Ini sama dengan ini kalimatnya, mata nasrullah. Ya Allah, perasaan hamba udah benar ya Allah. Perasaan hamba udah baik ya Allah. Perasaan hamba udah ngasih yang terbaik ya Allah. Perasaan hamba tuh udah ngikutin maunya engkau ya Allah. Perasaan hamba tuh udah taat sama engkau ya Allah. Tapi kenapa ujiannya gak berhenti-berhenti ya Allah.
Sampai bunda bilang pada akhirnya, ya udah ya Allah, hamba cukup taat aja. Gimana engkau aja ya Allah. Kalau udah di titik itu, maka bunda akan menemukan pertolongan Allah yang kebahagiaannya bukan di dunia, tapi kebahagiaannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia bunda udah gak lagi silau gitu. Udah Ustaz udah capek lah. Dikasih ini udah gak mau. Dikasih ini udah enggak. Maunya deket ke Allah aja deh. Jadi kalau ada yang diujikan, sering ketemu ya sama orang yang mungkin cerita gitu. Diuji oleh rumah tangganya. Awalnya karena apa? Karena suaminya itu, mohon maaf ya. Suaminya itu mungkin ada ujian di kerjaannya. Ternyata pas di kerjaannya ada ujian, dia di PHK di tempat kerjanya. Kalau ekonomi ini ada masalah, biasanya kebawa ke rumah tangga, betul nggak? Yang awalnya ekonomi kebawa ke rumah tangga jadi goncang rumah tangganya. Ditambah si suami ini juga ilmunya nggak ada, solehnya juga kurang. Udah mah ekonominya diganggu, udah mah rumah tangganya bermasalah, ekonominya kurang, amalnya sedikit, ilmunya nggak ada, makin digoncang, bingung. Ditambah lagi dia punya sesuatu yang tidak baik yang dia kerjakan selama ini. Jadi udah mentok gitu bunda. Diselamatkan juga buat apa, tapi juga ditinggalkan juga susah. Jadi serba bingung gitu. Dan kemudian dia hanya mengatakan kalimat, ya Allah udahlah, aku mah udah gak mau lagi nih ngurus saya begini nih. Jadi udah lihat suami, lihat laki-laki, lihat harta, lihat keluarga, lihat jabatan, kedudukan. Udah gak silau karena dia tahu diuji dengan bab itu. Dia hanya bisa mengatakan, kalau dengan cara ini membuat engkau makin sayang kepadaku ya Allah, ndak apa-apa, aku ridho dengan apa yang aku dapatkan hari ini. Dan itu yang Nabi lakukan bunda sayang. Baginda Nabi itu kan ujiannya luar biasa, betul nggak? Ketika baginda Nabi, lihat, ketika baginda Nabi mendapatkan kesempatan bahwa beliau itu adalah seorang Nabi, mulai itu beliau dakwah dengan sir, sembunyi-sembunyi. Beliau masih punya orang yang sayang sama beliau yang menguatkan. Siapa? Paman dan istrinya. Tapi Allah tuh maha baik. Kalau bahasa kita, Allah tuh kenapa ngambil lagi sayang-sayangnya? Coba bayangin. Bunda sakit gak? Diambil lagi sayang-sayangnya. Sakit? Sakit. Kayak suami ibu. Suami ibu wafat. Udah 10 tahun. Lagi sayang-sayangnya. Waktu itu teh. Sekarang mah enggak berarti. Nah, waktu itu kan. Masih sendiri. Belum mau membuka diri belum? Atau memang belum ada? Ada tapi belum mau. Belum ada. Belum ada. Cari ini ya. Bunda pernah gak ngalamin yang tadi Ahilman ceritakan? Yang udah gimana Allah aja. Udah. Nikmat gak kalau begitu? Masih sakit. Titiknya bunda tuh udah cukup sedihnya, udah selesai. Sekarang mah maunya gimana Allah aja. Udah jangan nangis atuh. Jadi Ustaz juga jadi sedih, Masya Allah. Nah ini bab-bab yang begitu kadang-kadang tuh ada gitu bunda. Jadi mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang ya Ustaz? Mohon maaf ya, Nabi itu lagi dikasih kesempatan untuk berdakwah, butuh dukungan. Tapi tiba-tiba Allah ambil orang yang dukung selama ini. Pamannya diambil, istrinya diambil, sedih atau tidak? Sedih, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sampai akhirnya Allah kasih hiburan, apa? Isra Mi'raj kan? Diajak jalan, masih kena sedih. Sampai kemudian baginda Nabi menemukan rasa, oh Allah mengambil ini semua karena Allah sedang mencintaiku. Pada akhirnya lihat bunda sayang, dari dakwah tadi itu, yang ngerasa ketika kehilangan ini gak akan sukses, gak akan berhasil, gak ada yang dukung, ternyata Allah beri kekuatan. Jadi kadang-kadang begini, kalau Allah mengambil sesuatu atau seseorang yang kita cintai dalam urusan dunia, maka Allah akan hadir memberikan kekuatan kepada kita.
Saya ulangi ya. Jika Allah mengambil sesuatu atau seseorang dalam kehidupan dunia kita, berarti di saat itu Allah ingin hadir untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Allah tuh ingin negesin ke bunda. Bunda sayang, suami bunda itu yang udah berpisah dengan bunda, ya, dia pergi meninggalkan bunda karena aku ingin bersama dengan bunda, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf siapapun hari ini, punten. Mungkin ada yang punya masalah rumah tangga, harus pisah sama suaminya. Bunda, jangan khawatir dengan status sendiri kita. Karena dalam kesendirian itu ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya Allah tuh baik gitu. Allah datangin bahagia dari anak. Allah datangin bahagia dari kerjaan. Allah datangin bahagia dari orang-orang yang gak pernah nyangka jadi sayang sama kita gitu. Kok bisa ya orang ini sayang sama kita? Bukan dia, tapi Allah yang melembutkan hati orang itu buat sayang ke kita. Karena hidup ini gak mungkin sedih terus. Hidup ini gak mungkin malam terus. Setelah malam pasti ada. Setelah kesulitan pasti ada. Momentumnya kita butuh gak waktu untuk bilang mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Kalau udah begitu, bunda akan lebih tegar dan tenang menghadapi kehidupan ini. Sampai pada akhirnya Allah ambil. Kita punya suami, kita sayang, ambil, silahkan. Kita punya teman-teman nih, punya lingkungan, punya sahabat yang biasa dekat sama kita. Kok jadi jauh Ustadz? Ya udah. Dengan sendirinya nanti Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Asal kita yakin atau tidak sama Allah, maka orang yang lagi diuji diberikan kabar bahagia. Apa yang ketiga? Dijanjikan surga dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang sedang diuji diberikan kabar bahagia, sedang diampuni dosanya. Masya Allah. Yang sedang diuji, sedang diampuni apa? Dosanya. Mana keterangannya? Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Surat keberapa Asy-Syura teh ya? Berapa? 26. Surat, bukan Asy-Syu'ara ya, tapi Asy-Syura. Surat ke 42, punten. Surat ke-42 ayat 30. Nah, ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura. Ini suratnya Asy-Syura. Surat ke-42 ayat 30. Nah, betul. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Lihat. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah sedang memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Berarti bunda sayang, bunda mau gak dosanya diampuni sama Allah? Dan cara Allah mengampuni dosa kita dengan menghadirkan ujian dalam hidup kita. Orang yang sedang diuji, sedang diampuni dosanya oleh Allah. Percepat. 5. Orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Sedang apa? Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang keenam, yang terakhir, orang yang sedang diuji itu orang yang sedang disayang sama Allah. Keterangannya, lanjutkan surat yang tadi, Al-Baqarah ayat 157-nya. Jadi kalau bunda udah sabar mengembalikan ke Allah, lihat Al-Baqarah 157.
Allah sampaikan kepada kita yang sedang diuji, jika kamu sabar, jika kamu ridho, jika kamu terima, dan jika kamu jalani ujian-ujian itu, maka Allah berikan kepadamu 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Apa kata Allah? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan kasih sayang dari Tuhannya. Allah. Dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. 6. Kabar bahagia bagi orang yang sedang diuji. Saya ulangi. 6. Kabar gembira untuk orang yang sedang diuji. 1. Sedang diakui sebagai orang beriman. 2. Sedang diakui sebagai orang yang baik dan benar. 3. Orang yang sedang dijanjikan surga dan diberikan pertolongan. 4. Orang yang sedang diampuni dosa-dosanya. 5. Orang yang sedang diangkat derajatnya. 6. Orang yang sedang disayang dalam hidupnya. Pertanyaannya, yang di sini mau nggak diuji? Mau nggak diuji? Oh berarti kalau ujian ini ada kabar bahagia, harusnya kita senang dengan ujian itu. Betul? Maka kalau Bunda lihat dari urutan ini 155, 156, 157, berarti ada 4 sikap yang harus kita hadirkan kalau sedang diuji kan. Sikap yang pertama sabar. Yang kedua ridho. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat syukur. Ada berapa? Yang pertama sabar, yang kedua ridho, yang ketiga ikhlas, yang keempat. Jadi mulai hari ini kalau Bunda sedang diuji, sikapnya ada berapa? 4. 1 apa? Sabar. 2 ridho. 3 ikhlas. 4 coba tangannya kayak Ahilman ya. Sabarnya usap-usap dada. Ridhonya tepuk-tepuk dada. Ikhlasnya lepasin. Syukurnya angkat tangan. Bisa? 4 sikap yang harus dihadirkan agar dapat kabar gembira ketika dikasih ujian. 1. Sabar. 2. Ridho. 3. 4. Syukur. Coba sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kalau udah sabar pasti ridho. Kalau udah ridho pasti ikhlas. Kalau udah ikhlas tinggal nunggu. Insya. Mudah-mudahan yang sedang diuji Allah angkat derajatnya. Yang sedang diuji Allah tambah sayang dalam hidupnya. Dan yang sedang diuji makin Allah janjikan kebaikan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan pagi ini. Mohon maaf lahir dan batin.